wassalah. Dan begitu. Dan minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Maka aneh kalau kemudian jadi kita panik, lalu kemudian sholat malah nggak kita lakukan. Dan mohon maaf juga ya, memang kita boleh sholat di rumah boleh, tapi itu dalam kondisi darurat. Dan darurat itu tuqaddar biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Itu. Jangan latah gitu. Ini masih aman, udah masjid tutup. Ini masih aman, udah nggak sholat di masjid. Lu kondisi kita masih aman, alhamdulillah Allah berikan keamanan kepada kita. Dan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang seharusnya atau yang semestinya bala itu datang, itu bisa balik itu. Itu bisa balik. Perlu diketahui. Makanya ada doa tolak bala, daf'ul bala, ada. Karena memang terjadi juga di zamannya Nabi Yunus itu bala mau turun. Tapi ketika masyarakatnya kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah, maka nggak jadi turun. Maka saya mengajak khususnya di Provinsi Bengkulu, ayo semuanya merenung, lalu kemudian mengevaluasi diri, muhasabah, elit politiknya, para ulamanya, para tukang-tukang mohon maaf, para dokter-dokternya, ahli-ahli medisnya. Coba mari kita semuanya itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ketakutan berlebihan. Jangan apalagi sampai menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Pedagang memborong sesuatu. Mohon maaf, dokter memborong sesuatu, termasuk ustadz juga memborong sesuatu, ya kan, untuk populer misalnya itu. Yang elit politik juga begitu memanfaatkan untuk popularitas kan, jangan, nggak bagus. Culas itu tidak baik gitu, dan juga licik itu tidak baik. Orang yang baik adalah tetap di sirotol mustaqim, di jalan yang lurus. Dan jalan lurus itulah jalan keseimbangan. Dalam bahasa agama itu ada khauf, ada roja. Ya, ada ketakutan, tapi ada optimis, dan ini harus seimbang. Kita ini punya dua. Kalau kita tinggal satu, maka jatuh. Ya, burung begitu. Burung itu kenapa bisa terbang? Karena sayapnya dua dan seimbang. Kalau sampai satu lepas, ya jatuh. Ini kalau sampai masyarakat itu terus ditakut-takutin, gitu, maka akan jatuh. Sama juga kalau masyarakat hanya digembirakan saja, ya akan terlena juga. Gitu. Maka harus seimbang. Ini hendaknya ditangkap sebagai pelajaran. Ayo kita kembali kepada ajaran Allah, la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Kita hidup dengan baik, kita minta kepada Allah, kita perbaikin pola hidup kita, itu pola hidup kita. Jangan dilanjutkan ini, nggak salaman ini nanti itu. Ya. Habis kekuatan kita. Perubahan budayaan kita. Iya, perubahan budayaan. Hubungan kita kepada Allah sudah kurang bagus, ditambah dengan hubungan dengan manusia yang nggak bagus, ya berantakan. Apa kekuatan kita? Kita sering punya ayat itu, zuribat alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kan itu. Kita ini kuat karena ada hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Kalau hubungan kepada Allah putus, hubungan dengan sesama putus, udah habislah kita. Ya, demikian. Baik, dan mau berusaha jangan sampai kita panik berlebihan ya Ustaz ya di situ. Dan juga pemerintah dan juga teman-teman yang bergerak di sosial media tentunya untuk memberikan informasi seimbang, tidak hanya menyampaikan informasi tentang berbahayanya, tetapi juga kita melihat bagaimana sisi positif yang ada dengannya wabah virus corona ini telah mewabah di seluruh dunia. Termasuk informasikan yang sembuh. Ya, informasikan yang sembuh. Informasikan yang sehat, ya kan? Demikian. Baik, ya betul sekali. Jadi memang kita juga harus melihat bagaimana teman-teman yang ditetapkan sebagai PDP yang positif ternyata bisa sembuh dan sehat, ya Ustaz ya. Dan itu merupakan berita gembira untuk kita semua. Dan memang bahwasanya semua itu terjadi atas izin Allah, Ustaz. Baik, sekarang kita ke Bapak Effendi. Nah, Pak, kita melihat dan juga mendengar pernah kemarin itu ada informasi nih. Perlukah Provinsi Bengkulu ini dilakukan lockdown? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapannya? Iya, jadi sebelum sampai ke perlu tidaknya lockdown itu, tadi kan pertanyaan yang pertama tadi, kira-kira jangan sampai antara elit pemerintah yang ada ibarat kecek saya tadi agak bercekak. Termasuk tadi yang disebutkan tadi tim ses dan sebagainya, janganlah nanggu di air keruh. Saya jawab itu agak berat, cuma itu tadi barangko tidak bisa dibuktikan secara fisik karena sama kayak kentut. Orang kentut tuh baunya dong, tapi siapa yang kentut belum tahu kita. Nah kira-kira posisi itulah, tapi kita ambillah hikmahnya. Yang pertama,
kita Indonesia ko tetap NKRI. Jadi kalau NKRI itu ada jenjang-jenjang yang tidak diambil. Naik itu kan bertangguh, turun tuh ada jenjangnya. Sehingga tidak terjadi bercekak antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Maksud saya, misal Presiden belum lagi, baru nak ungkapkan sesuatu untuk ngambil kebijakan. Nang orang yang tak ngerti kebijakan publik tadi lah ngecek macam itu. Gubernur lah baru nak ngecek lah salah pula kegalo. Begitu juga pimpinan di kabupaten dan kota. Kadang-kadang di antara mereka aku keselisih paham juga. Nyoida, makanya saya sama tadi kayak kentut. Cuma ada orang di samping kiri kanan dan sebagainya kok. Nah itulah yang membuat sesuatu. Kata Pak Samlan, statement beliau yang saya dengar terakhir tadi, ungkapkanlah yang elok-elok. Yang buruk-buruk itu dengan kondisi masyarakat lagi panik dan cemas kok kini, coba dihilangkan. Iya kan? Nah, jadi itu yang saya nak sampaikan pesan betul dekat pengambil kebijakan, dekat masyarakat, dekat umarahnya dan ulamanya juga. Tolonglah seperti itu. Nah, tadi tanggapan yang berikut, macam mana dengan lockdown? Lockdown itu kan terkunci habis. Maksud kunci itu dapat keluar lagi. Tidak baca keluar, nggak bisa masuk. Layo. Kini kita asumsinya apa? Saya kan orang ekonomi aslinya, bukan orang adat, tapi orang ekonomi. Untuk lockdown itu asumsinya itu jangan mentang-mentang nengok Singapura lockdown misalnya, atau Perancis misalnya. Orang itu petaninya itu banyak, tapi petaninya itu petani gedang galo. Tidak macam kita. Buruh kita bukan main lagi banyaknya macam mana. Jadi efek sosial, efek ekonomi itu harus dibayangkan, dikalkulasi. Cara mengkalkulasinya macam mana? Berapa data kita di Bengkulu kok yang miskin, yang bakal jadi miskin karena corona kok. Kalikan berapa orang, kali berapa banyak seharinya makan, taruhlah 15.000 kali atau 25.000 kalilah sebanyak itu, berapa cukup pitis kita dah. Sayur ke pasar Melangkau lah dia 50 kalau tidak makan sayur, tidak pacak kita nak belakangnya lemak. Akibatnya apa kalau lockdown penuh kita kok? Maka apa yang bakal terjadi? Tidak pacak lagi. Siapa nak ngantek sayur sih kok? Di Filipina, terutama di Manila, saya dapat informasi 2 malam kemarin itu. Guarnya aja, penjaga malamnya aja kena tembak. Dia sangko penjaga malam, kata dia berkeliaran, rupanya orang jaga malam. Jadi banyak efek-efek siap apa tidak. Nah jadi makanya pemerintah itu mengambil hal bagaimana karantina yang dilakukan terbatas. Pimpinan daerah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Kalau nak lockdown itu bukan suatu hal yang gampang. Nah jadi artinya karena saya ditanya itu, saya aro nian kepada pengambil kebijakan, dan yang bukan pengambil kebijakan jangan seolah-olah pengambil kebijakan. Saya pernah dengar itu. Sebagai masyarakat awam pernah mendengarnya, membaca di media sosial kok kan. Apakah itu tidak bagian daripada fitnah? Saya tidak tahu. Pak Ustaz yang tahu. Saya rasa bagian daripada itu. Iya kan? Jadi janganlah kita memperkeruh suasana itu. Kalau kita nak pergi ke pekan, jangan lupa membeli berai. Dan jangan lupa pula kita membeli keladi. Kalau Provinsi Bengkulu itu nak elok,
patuhi protokol COVID-19, insya Allah kalau tidak kita melakukan itu siapa lagi? Nah kini kita lah sama-sama melakukan itu. Oke, baik. Jangan ya justru kita memperkeruh suasana. Jadi banyaklah diberi tausiah, banyaklah diberi pengetahuan. Misalnya di Cina, saya baca di media itu kan, di Cina itu terutama di Wuhan ya tak? Orang memberi pagi-pagi itu harus ada gerakan, ada berjemur, ada olahraga, ya kan? Sudah itu makan supaya seimbang. Jangan sampai waktu kita bukan lupa nikahnya diperbolehkan, tetapi jangan pakai acara dan sebagainya. Kan pemerintah begitu seriusnya. Nah kita masyarakat, kita yang elit kok, kita harus mengikuti protap yang ada. Saya kasihan kemarin itu, direktur rumah sakit nelpon saya, tidak ada tempat penguburan. Iya kan? Sementara tempat kubur di Bengkulu masih banyak. Masyarakat menolak karena tidak perlu salahnya. Masyarakat tadi sudah terkooptasi dengan pikiran yang sangat mengerikan dan menakutkan. Kita asal dari tanah, kembali ke tanah, rasanya tidak perlu kesemungkin. Kecuali 2 meter sudah itu ada sumur di situ. Rasanya tidak perlu kemungkin. Cuma, nah edukasilah, berilah pengetahuan yang elok kepada masyarakat. Ulama juga. Orang kau meninggal, jangan pula dia takut-takuti, tidak disembayangkan dan sebagainya. Tidak pacak menyembayangkan secara fisik di depan jenazah. Pak Samlan kok dia siap mengajarkan macam mana kita solat gaib misalnya. Ya kan begitu. Tapi jangan pula mentang-mentang kita tidak pacak nengoknya tapi kita tidak salat gaib kan. Sementara kita berkawan nian, bersanak nian, lakukan itu salat gaib. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu diedukasi kepada masyarakat. Jadi balik kepada lockdown tadi, kalau tidak terdesak nian, hendak kolej Indonesia kok baru atau Unggulu kok baru. Dan saya membaca dari pakar, betul-betul pakar, Dewan Pakar dari Kesehatan dari UI itu adalah langkah yang terakhir. Makanya kini ada karantina yang dilakukan. Presiden sudah menetapkan bahwa kita kini kan ya sedang terjadi musibah besar. Jelas apa istilahnya dalam Kepres nomor 11 itu kan. Nah, itu yang dilakukan. Mari kita bersama-sama. Saya minta, saya nyembah kepada ya seluruhnya lah. Hormat aja. Iya, hormat aja. Hormat nyembah saya macam minta tolong masyarakatku diedukasi secara elok. Jangan bercakap antara kamu orang. Kami yang telampin. Itulah bahasa Bengkulunya. Kami yang telampin. Berapa lama lagi kami nak merok di sini? Kamu orang bercakap terus. Kita masih tetap NKRI. Artinya ada land, ada otoritas yang akan mengatur itu. Jangan yang kecil nak ngatur yang gedang nak semena-mena. Jangan macam itu. Jadi inilah termasuklah kita yang ada di sekitar pengambil kebijakan. Saya rasa itulah. Baik. Nah, pemirsa, itu tadi disampaikan oleh Bapak Effendi berkaitan dengan hal tersebut. Memang lockdown kalau memang belum diperlukan, tidak usah dulu ya Pak ya. Karena memang itu keputusan terakhir apabila memang sangat mendesak sekali, tentunya lockdown akan dilakukan. Karena memang kita melihat dari sisi dampak ekonomi, ekonomi, sosial dan sebagainya itu akan berdampak pastinya. Nah, bagi mungkin ini terakhir juga nih dari Ustaz Samlan sedikit, mungkin sekaligus pesan begitu kepada pemirsa di rumah, kepada para pemimpin dan juga kepada warga yang barangkali masih ragu dengan peristiwa ini. Mungkin juga dapat dijelaskan ini pertanyaan penasaran Sandra nih Pak ya, berkaitan dengan sholat Jumat di Bengkulu sendiri itu apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid ataukah memang harus kita ganti dengan sholat Jumat di rumah? Silakan. Terima kasih. Ajaran Islam sebenarnya melihat musibah itu jelas sekali dan kita semuanya rata-rata sudah tiap hari diingatkan dengan adanya musibah itu. Maka ajarannya adalah kita bersabar dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara salat. Artinya apa? Kita lihat dengan perspektif keimanan. Kita manusia ini lemah manusia ini.
tapi Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah muliakan kita. Gitu. Maka oleh karena itu jangan pernah kita menyombongkan diri. Baik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin aturan Allah. Insya Allah kita aman gitu. Nah, terkait dengan persoalan virus corona ini, sekali lagi saya mengajak semua pihak para pemimpin kita, umarok kita, saya mengajak para ulama juga, kawan-kawan ulama, kawan-kawan para dokter, saya mengajak, ayo kita lihat dengan sudut pandang yang seimbang. Jangan sampai kita ekstrim kanan, ekstrim kiri, gitu. Dan mari kita gunakan akal sehat kita untuk melihat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, contoh gampangnya seimbang itu, kita lihat yang sakit, kita lihat juga yang sehat, ya kan? Jangan yang sakit terus, ya kan? Kita lihat juga yang meninggal, kita lihat juga yang sembuh. Ya. Jangan hanya yang meninggal terus yang diberitakan. Satu orang yang meninggal tapi beritanya tiap hari. Ya Mas, padahal satu orang. Termasuk juga keseimbangan itu, ini penyakit itu kan banyak. Ya, jangan sampai dianggap penyakit itu hanya ada penyakit ini penyakit corona ini. Yang lain kan masih banyak, ya kan? Termasuk juga yang meninggal. Yang lain kan banyak juga yang meninggal kasus lain. Lebih banyak lagi. Nah, coba yang lain lebih banyak lagi. Jangan nggak terurus itu nanti, nggak terhitung lagi. Jadi gitu maksud saya, kita melihat sesuatu dengan keseimbangan itu. Maka karena itu kita harus tenang, ya kan? Masyarakat kemudian diajak tenang. Ini masih banyak nikmat Allah, itu masih banyak. Jangan dikira dengan penyakit corona itu kemudian seakan-akan dunia ini udah kiamat, udah tutup. Saking tenangnya Nabi Muhammad memberikan petunjuk. Kalau kamu tahu besok kiamat, coba kiamat itu. Ya. Kalau kamu tahu besok kiamat di tanganmu masih ada biji kurma, tanam. Duh, coba bayangkan. Maka gimana kita besok kiamat? Harus optimis. Kiamat tapi masih disuruh nanam kurma itu. Ya. Padahal besok kiamat. Betul. Loh, kok ini baru corona saya suruh lockdown. Mari kita berpikir. Kalau lauk daun, lauk daun. Makannya nanti. Bisa kita lauk daun aja. Saya kira kalian semua juga nggak akan setuju. Gimana kalau ini RBTV ini tutup, Bu? Ya kan? Maka pertanyaan itu kembalikan kepada diri masing-masing itu, ya kan? Dan oleh karena itu mari kita tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya introspeksi. Kita introspeksi. Ini ada apa sih kok musibah ini terjadi? Introspeksi kita itu. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqa ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi itu sebab tangan manusia. Untuk apa? Ini peringatan dari Allah supaya manusia merasakan, oh ini loh, kalau manusia itu nggak ikut aturan Allah itu, nggak jaga kebersihan, nggak jaga makan, inilah yang muncul. La'allahum yarji'un, agar kembali. Jadi apa ujungnya? Kalau kita mau sadar, ini nggak ada tempat kembali ini kecuali kepada Allah. Mohon maaf, memang iya kita perlu pakai masker, usaha-usaha itu, tapi itu semuanya masih kecil itu. Kalau kita tidak kembali kepada Allah nggak bisa. Kita bisa menolak virusnya, nggak bisa. Allah yang bisa. Makhluk Allah. Karena ini makhluk Allah, maka kita harus kembalinya kepada Allah. Kita introspeksi diri kita. Maka para ustadz, para mubalek, ayo kita kembali kepada Allah. Dan ya tadi pertanyaannya sholat Jumat. Ya aneh juga ini. Apa persoalannya kita di Bengkulu nggak sholat Jumat itu? Fatwa MUI jelas sekali. Fatwa MUI jelas. Sholat Jumat ditiadakan ketika wabah ini betul-betul tidak terkendali. Ya. Kata-katanya begitu. Tidak terkendali. Tidak terkendali. Sekarang itu dilihat terkendali enggak? Gampangannya juga kalau kita melihat terkendali atau tidak. Yang sehat dengan yang sakit kira-kira banyak mana? Ya kan? Mungkin nggak ada 1%-nya. Gitu. Kan berarti masih terkendali. Gitu. Memang kalau sudah tidak terkendali, gampangnya juga kalau kita ngambil gambaran, kita pernah gempa kan? Ya. Kalau kita tiba-tiba kok pas di hari Jumat itu gempa sampai 7,9 skala Richter dalam jangka waktu misalnya 10 menit terus tambah lagi, iya nggak apa-apa. Ini kan tidak. Gitu. Maka silakan tetap diselenggarakan sholat Jumat karena ini masih terkendali dan Majelis Ulama mengatakan itu. Tempat-tempat yang masih terkendali tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya.
Tapi memang dihimbau perlu untuk berjaga-jaga gitu. Silakan menjaga kebersihan. Kalau mau ada yang pakai masker silakan, Pak pakai sajadah sendiri silakan. Ya gitu. Jadi bukan di stop. Dan juga ditambahkan lagi yang sakit iya gitu. Yang sakit nggak usah ke masjid, ya kan? Iya. Yang sakit nggak ke masjid. Yang sehat jangan ikut-ikutan sakit pula, gitu. Ya kan? Yang sehat ikut-ikutan sakit, ya kan? Jadi yang sakit saja nggak ke masjid, jaga diri. Gitu. Jadi sebenarnya indah ajaran Islam itu, indah sekali. Indah sekali. Dalam kondisi musibah tetap indah, dalam kondisi kita ada rahmat juga indah, saling berbagi. Dan mungkin terakhir ini ya. Iya, Saya ingatkan satu hadis ini menjadi pegangan kita semuanya. Nabi bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. "Walam tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan tidak disebut beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Apa artinya? Masuk surga itu syaratnya hubungan erat dengan Allah. Dan juga saling cinta mencintai. Jangan sampai dengan kasus corona ini iman kita rusak, hubungan sesama kita juga rusak, ya, berantakan kita. Inilah pilar kehidupan kita sebagai manusia. Hubungan dengan Allah baik, iman kita kepada Allah baik, dan dengan sesama kita juga baik. Nah, oleh karena itu jangan sampai corona ini membuat iman kita berantakan. Baik. Ada istilah ini, corona merebak, ibadah malang kadang. Ya. Jadi ibadah berantakan. Harusnya ditingkatkan. Ditambah lagi bukan hanya ibadah berantakan, hubungan sosial kita berantakan. Baik. Ya kan? Jangan sampai terjadi sudah iman kita rusak, hubungan sosial kita rusak. Kalau sampai ini terjadi, maka tidak ada lagi kenikmatan dalam hidup. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan kabar gembira semuanya, tetaplah optimis, ya kan? Karena kondisi kita memang masih jauh lebih banyak nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya. Baik. Maka saya sampaikan Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan seluruh bupati, ayo tetap kita optimis gitu. Dan berikan kesejukan kepada masyarakat. Ya, berikan informasi yang menyenangkan. Ya, janganlah terus berulang-ulang hanya karena satu yang meninggal misalnya, itu. Ya, dan tolong tadi juga yang meninggal tadi, kalau ada yang meninggal, perlu saya sampaikan ya. Nabi menyebutkan yang meninggal karena penyakit taun. Dan ini sebagian ada yang mengatakan kan taun itu mati syahid. Mati syahid itu. Lu kok mati syahid disia-siakan? Iya. Gak ada tanah yang mau menerima. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Dosa besar kita nanti itu. Terus gak ada yang berani menyolatkan. Orang yang meninggal dunia itu insya Allah virusnya mati juga. Kalau masih takut juga jaga jarak dikit. Pakailah masker. Nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Ya kan? Kita sholat berdiri. Oleh karena itu para ulama, para ustadz, jangan sampai ada yang takut mensolatkan orang yang meninggal karena kena corona ini. Dan jangan ada yang takut untuk menguburkannya. Ya, jangan ada yang takut. Kalau sampai kita ketakutan ini, maka ini justru musibah yang terbesar. Orang yang meninggal karena wabah dan dia beriman dengan baik, maka dia mati syahid. Berikan kabar gembira kepada keluarganya yang ditimpa. Kalau sampai ini terjadi, termasuk yang kena, coba Nabi itu enak sekali. Kalau melihat orang-orang sakit itu dikasih kabar gembira, tahurun. Iya. Tahurun. Ini adalah penghapus dosa, nanti diangkat derajat gitu. Bukan ditakut-takuti gitu. Sehingga kemudian orang jadi cemas, belum kena corona sudah sakit duluan karena kecemasan. Jadi nanti akan terjadi yang meninggal itu bukan karena penyakit corona, tapi karena kecemasan, stres duluan. Dan ini memang dari sisi medis juga justru ini lebih berbahaya. Manusia itu diberikan oleh Allah imunitas, ya, antibody. Dan itu antibody itu terjadi aktif, sangat aktif itu ketika manusia dalam kondisi optimis, bukan dalam kondisi cemas. Ketika cemas, maka berhentilah itu. Dan saya sudah tanya juga pakar-pakar, ya. Sebenarnya virus itu jauh, antibody kita itu jauh lebih kuat daripada virus apapun. Ketika memang antibody kita kuat. Dan itulah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Oleh karena itu baca-baca yang menggembirakan. Jangan sampai kita baca-baca yang menakutkan. Sampai tangan itu difoto. Lah takut kita. Kalau kita tahu, dan karena itu bersyukurlah mata kita itu nggak bisa melihat virus. Nggak bisa melihat benda-benda yang kecil. Tapi anehnya sekarang itu difoto, ditunjukkan kepada kita. Melihat itu nggak bisa makan lagi kita. Maka jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat manusia ini ketakutan. Terima kasih, dan mungkin banyak yang kurang paham. Saya mohon maaf. Insya Allah silakan dicerna. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya.
Oke. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan nih kepada pemirsa di rumah juga. Tadi juga disampaikan pesan dan juga harapan kepada pemerintah, baik itu kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik, namun harus tetap waspada tadi ya. Dan memang ini semua terjadi atas izin Allah, dan tentu kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengendalikan wabah ini dan segera dicabut wabah ini sebelum bulan Ramadan pastinya. Kita menyambut bulan Ramadan karena tidak lama lagi, Ustaz ya. Tidak lama lagi, dan kita akan, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah tentunya, dan kita berharap wabah ini segera selesai. Dan memang pasti ada hikmah di balik semua ini, dan kita berharap seluruh pemimpin bersatu memberikan informasi yang transparan dan juga informasi yang seimbang kepada masyarakat dan juga warganya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz telah hadir bersama kita di Selamat Pagi Bengkulu, juga Bapak Effendi selaku Ketua BMA telah hadir bersama kita di pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak, dan juga lancar aktivitasnya meskipun dengan wabah saat ini telah merambah hampir di seluruh. Jadi salaman macam itu ya, cara gitu orang. Salam takzim ya. Jadi nggak usah lagi kaki-kaki tendang gitu ya. Oke, baik. Dan pemirsa tentunya jangan lewatkan Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga 9. Dan memang sebenarnya masih banyak yang kita tanyakan kepada narasumber kita, tapi terhalang oleh waktu, terbatas oleh waktu, jadi kita harus jeda. Dan saya Sandra Hidayat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai juga Ustaz.